Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan risalah Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Dan kita telah sampai pada prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat, agar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan barakah ilmu, sehingga kita memiliki ilmu yang bermanfaat, adalah sarful himmah fihi ilal ilmil Qur'an was sunnah. Memfokuskan himmah, cita-cita atau keinginan di dalam mencari ilmu, fokusnya adalah kepada ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadith. Berkata Syekh, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu, jadi yang dibahas di sini adalah ilmu yang bermanfaat itu, sumbernya atau tempat rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa baqil ulum, adapun sisa atau yang lainnya dari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini selain Al-Quran dan As-Sunnah, imma khadimun lahuma. Kemungkinan pertama, ilmu tersebut adalah penopang, pemudah, pelayan, piranti dari dua ilmu tersebut. Fayu'khadhu minhu ma tahaqqaqa bihi al-khidmah. Diambil ilmu tersebut sebatas apa yang menjadikan terrealisasinya ilmu tersebut di dalam berkhidmah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalnya di dalam hadis ataupun di dalam As-Sunnah, kita dituntunkan untuk sehat. Maka ilmu-ilmu pengembangan kesehatan sejauh mana dikembangkan, sejauh mana terapkan, sejauh ilmu tersebut mampu melayani Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengannya. Sehingga apabila bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu tersebut tidak digunakan lagi. Maksudnya pada batas kalau dia bermanfaat. Kalau sudah tidak bermanfaat, maka yang tidak bermanfaat ini tidak digunakan lagi. Contohnya sangat banyak, misalnya bank sperma misalnya. Nah, tatkala sperma ini dijual, kemudian disuntikan kepada para wanita-wanita yang ingin punya anak, maka yang dibikin ini haram karena ini bukan sperma suaminya, tapi sperma laki-laki lain. Naudzubillah. Nah, ini nggak boleh. Ya, pokoknya pada perkara yang di luar kehalalan, maka berhentilah di situ ilmunya. Berikutnya, au ajnabi anhuma, atau ilmu yang tidak dikenal dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ilmu-ilmu yang tidak dikenal secara Al-Quran dan As-Sunnah, fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak berbahaya tatkala kita tidak tahu. Contohnya ini yang biasa,
Ya, misalnya bikin ya layang-layang bapangan berbentuk misalnya ular kobra. Nah, berbentuk ular kobra, sehingga begitu ditarik layang-layangnya itu seakan-akan mematuk. Misalnya, maka tatkala dia tidak tahu tidak mengapa. Ini contoh. Nah, walaupun juga ada ilmu kalau tahu itu berbahaya, seperti ilmu sihir, sehingga tidak perlu mempelajari ilmu sihir. Berikutnya, wa ma aksana qala Iyad al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma. Maka betapa bagusnya ucapan Iyad al-Hasubi di dalam kitabnya Al-Ilma. Beliau mengatakan al-ilmu fi usuliyin la ya'dumuha illa al-mudillu 'anit tariq wal lahib ilmul kitab wa ilmul athar allati qad usnidat an tabi'in an sahibin. Beliau mengatakan ya, jadi ucapannya ya Iyad al-Yahsubi, beliau mengatakan ilmu itu sumbernya hanya dua, tidak lebih, kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Jadi orang yang tersesat dari jalan kebenaran, dia akan mempelajari lebih daripada dua ilmu di luar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ada orang yang belajar ilmu ya sihir misalnya, maka ini tidak boleh. Nah, ini orang yang tersesat. Dua sumber ilmu adalah ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadith, yakni yang dinukil oleh para tabi'in dan juga para sahabat. Jadi ilmu intinya sumbernya hanya pada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qad kana hadha huwa ilmu salaf, dan bahwasanya ilmu salaf ini, semoga Allah merahmatinya, thumma kathura al-kalam ba'dahum fima la yanfa'. Jadi inilah ilmu ya para sahabat Nabi, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ilmunya dibangun di atas dua perkara ini. Kemudian setelah itu, setelah lewat masa tabi'in dan atba' tabi'in, ya banyak orang ngobrol ya pada perkara yang bukan ilmu, berkembang. Ya, makanya perkembangan pengetahuan itu tidak bisa terbendung. Ya, dalam banyak hal tak terbendung, sangat banyak sekali. Ya. Fal ilmu fis salaf aktsar, maka ilmu di kalangan para sahabat itu lebih banyak, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Wal kalam fima ba'dahum aktsar, adapun pembicaraan setelah salaf ini sangat banyak. Jadi zaman dulu tidak ada istilah misalnya ngonten ya atau live misalnya. Tidak ada istilah coding misalnya. Tidak ada istilah COD. Ya, tidak ada istilah-istilah yang banyak, tapi di masa kita ini banyak sekali. Banyak sekali, ya. Ini jadi perkembangan terkadang tidak mesti memudahkan. Bahkan terkadang menyusahkan. Tapi ini tidak mungkin dibendung, maka kembalinya tetap kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya manusia itu bisa selamat. Berikutnya, qala Hamad bin Zaid, qultu li Ayyub As-Sikhtiyani. Berkata Hamad bin Zaid, semoga Allah merahmatinya, aku bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, apa yang ditanyakan? Al-ilmu al-yawm akthar aw fima taqaddam? Ilmu di masa kita ini lebih banyak atau ilmu itu lebih banyak di masa dahulu? Maka jawab beliau, Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, al-kalam al-yawm akthar, pembahasan ini dan itu di masa kita ini banyak. Ini di masanya Imam Ayyub As-Sikhtiyani, apalagi di masa kita ini lebih banyak lagi dan tak terkendali. Ya, tak terkendali, sehingga banyak sekali ujian di masa kita ini, kecuali yang diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi ilmu ya di zaman, kemudian beliau mengatakan wal ilmu fima taqaddam aktsar. Adapun ilmu di zaman dulu, yaitu di zaman salafun saleh, para sahabat, ini lebih banyak. Jadi ilmu di masa kita sedikit, obrolan-obrolan tentang berbagai macam perkara banyak.
Zaman dulu obrolan sedikit, ilmu banyak. Maka kalau kita ingin selamat dunia kita dan akhirat kita, maka himmah kita, ya, yang perlu kita pelajari adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini poin yang keempat dalam masalah ini. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bermanfaat, ya, baik diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.